Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Irolismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi dengan kalian semua bagaimana sih caranya mengatasi gejala menopause yang akan dialami oleh wanita yang berumur di atas 40 tahun atau sekitar masa 40 sampai dengan 50 tahun. Sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, comment, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Menopause atau masa menopause ini bakal dialami oleh seorang wanita pada masa umur 40 sampai dengan 50 tahun. Nah, dalam masa menopause ini biasanya akan menunjukkan gejala-gejala tertentu, misalnya hot flash, keringat malam, mudah kelelahan, lekas marah, ataupun bahkan perubahan fisik yang dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya masa menopause ini, maka seorang wanita akan rentan atau akan mudah terkena penyakit seperti jantung, diabetes, osteoporosis, obesitas. Nah, agar bisa mengatasi gejala-gejala dari menopause ini, maka aku mempunyai 7 tips buat kalian semua. Berikut adalah 7 cara untuk mengatasi gejala dari menopause pada seorang wanita agar kita tetap bisa tampil fit dan bugar. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara makan makanan yang mengandung kalsium dan zat gizi tinggi atau vitamin D yang tinggi. Nah, mengapa? Karena pada saat menopause itu atau menjelang menopause atau pada masa-masa menopause ini, seorang wanita kekuatan tulangnya itu melemah. Nah, dengan kekuatan tulang yang melemah, maka akan mudah terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, dengan banyak konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D yang tinggi, maka akan diminimalisir untuk terjadi osteoporosis. Bisa juga dengan cara mengkonsumsi obat atau vitamin yang mengandung kalsium dan vitamin D dosis tinggi. Nah, tapi lebih baik lagi untuk mengkonsumsi makanan-makanan alami yang mengandung vitamin D dan kalsium. Makanan apa sih yang banyak mengandung vitamin D atau kalsium itu? Kalian semua bisa mengkonsumsi susu, yogurt, keju, kacang-kacangan seperti tempe, tahu, itu semua bisa mengandung kalsium dan vitamin D yang tinggi, serta sayuran-sayuran hijau juga bisa tinggi vitamin D-nya ya, seperti kangkung, bayam atau yang lainnya. Nah, dengan rajin mengkonsumsi sayuran dan susu serta tempe, tahu yang seperti aku sebutkan tadi, insya Allah maka kita bisa tetap baik, bugar dan sehat karena vitamin D dan kalsium yang kita dapat dari makanan yang kita konsumsi. Vitamin D bisa kita dapatkan dari makanan seperti ikan-ikan yang berminyak, telur, ikan kod atau yang lainnya. Vitamin D juga bisa kita dapatkan dari sinar matahari. Nah, jika kalian hobi berolahraga, maka kalian bisa jogging pada pagi hari sambil menikmati udara pagi yang panas ya, yang lumayan panas, tapi panas pagi hari, bukan panas yang bolong. Nah, itu adalah sumber asupan vitamin D yang bagus juga. Yang kedua yaitu jaga berat badan kita agar tetap stabil, jangan bertambah berat, karena dengan pertambahan berat badan kita dan perubahan kondisi hormon di tubuh kita, maka kita akan mudah sekali terkena penyakit jantung dan penyakit diabetes. Jika dengan banyak makan buah-buahan dan sayuran. Nah, selain makan buah-buahan dan sayuran ini bisa menjaga kondisi tubuh kita atau menjaga berat badan kita tetap stabil, tapi bisa menjaga badan kita agar tetap bugar dan fit, karena serat dan kalori yang ada di sayur-sayur dan buah-buah ini juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Karena pada wanita yang menopause atau yang pasca pramenopause, maka untuk terkena penyakit jantung dan diabetes ini akan semakin besar. Nah, dengan banyak mengkonsumsi sayur dan buah, maka bisa meminimalisirkan untuk penyakit jantung dan diabetes ini, serta dapat menjaga berat badan kita agar tetap stabil dan seimbang. Itu buah-buah dan sayuran selain berpotensi untuk mencegah terjadinya
pertambahan berat badan dan mencegah terjadinya jantung, maka buah dan sayur, banyak mengkonsumsi buah dan sayur juga dapat mencegah osteoporosis pada tulang kita. Yang keempat yaitu hindari makanan pemicu. Hindari makanan pemicu seperti apa? Nah, pada wanita yang menopause ini kan sudah rentan untuk terkena penyakit jantung, diabetes, kegemukan atau obesitas, maka kita bisa menghindari pemicunya seperti kurangi makan makanan yang mengandung gula, kurangi kafein, kurangi alkohol. Nah, dan stop merokok untuk ibu-ibu yang masih merokok ya. Nah, dengan mengurangi faktor pemicu ini, maka untuk dampak atau yang menyebabkan kita bisa terkena penyakit seperti yang aku tebuskan tadi, maka akan tidak kita alami, sehingga menyebabkan fisik kita tetap fit dan bugar. Yang kelima yaitu olahraga yang teratur. Nah, dengan olahraga yang teratur maka bisa mengurangi tingkat stres kita. Kita bisa lebih rileks, maka meningkatkan kekuatan tulang kita. Nah, dengan kita rileks dan kita merasa senang serta bisa mengeluarkan keringat, maka badan kita juga akan tetap fit dan segar. Dengan rutin berolahraga minimal 30 menit dalam per hari, olahraga ringan ya ibu-ibu ya. Kita tidak perlu aerobik yang seperti kita masih muda, tapi cukup olahraga ringan seperti jogging pada pagi hari sambil menikmati sinar matahari pagi yang cukup mengandung vitamin D, maka itu sudah merupakan olahraga. Yang keenam adalah makan makanan yang mengandung banyak phytoestrogen. Phytoestrogen ini adalah senyawa yang mirip atau yang bisa menghasilkan estrogen. Nah, yang bisa dampaknya atau bisa menghasilkan menyeimbangkan hormon di dalam tubuh kita. Nah, dari mana sih makanan apa sih yang bisa atau yang mengandung phytoestrogen ini? Bisa kita dapatkan dari biji-bijian seperti kacang-kacangan, tempe, tahu, kedelai, biji sawi, biji rawi. Nah, dengan banyak makan makanan itu maka akan mengurangi risiko terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi, obesitas, dan jantung. Nah, teman-teman semua, itu bisa kita lakukan ya dengan makan makanan yang sehat. Cara yang ketujuh atau cara yang terakhir dengan minum air putih yang cukup. Seberapa banyak sih air putih yang cukup itu yang harus kita konsumsi saat kita menjelang menopause atau pada masa menopause ini, yaitu 8 sampai dengan 12 gelas per hari. Nah, dengan mengkonsumsi air putih yang cukup maka akan mengurangi kembung. Nah, biasanya pada ibu-ibu yang pada masa menopause ini perut akan menjadi sering kembung. Nah, dengan rajin mengkonsumsi air putih maka perut akan tidak kembung dan akan mengurangi berat badan kita atau bisa mengontrol berat badan kita. Dan dengan banyak minum teratur, dengan banyak minum seperti ini maka rasa lapar kita pun akan kurang, sehingga berat badan kita akan turun. Yang tadinya gemuk akan berkurang berat badannya. Nah, dengan berat badan yang bagus atau ideal maka resiko-resiko penyakit yang akan dialami pada masa-masa menopause ini maka akan berkurang. Nah, teman-teman semua, itulah tadi 7 cara untuk mengatasi gejala menopause pada ibu-ibu atau pada wanita yang berumur sekitar 40 sampai dengan 50 tahun. Dan dengan bisa mengatasi gejala-gejala menopause ini maka badan kita atau tubuh kita akan terasa fit dan bugar walaupun kita sudah mengalami menopause. Karena menopause ini banyak sekali perubahan yang akan terjadi pada tubuh kita karena hormon estrogen atau keseimbangan hormon pada tubuh kita mulai berkurang. Nah, teman-teman semua, itulah tadi video aku ya. Terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Dan jika kalian suka dengan video aku, berikan like-nya. Dan jangan lupa sebarkan atau kalian bagikan atau share video aku ini ke semua sosial media yang kalian miliki. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.